Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas karyawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan ingin menjelaskan tentang Bank Indonesia sebelum dan sesudah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, perkenalkan nama saya sendiri Les Gumam Setiadi. Saya Muhammad Haris Nugroho. Saya Diki Alimron. Saya Gilang Ramana. Saya Sandy Briansyah Putra. Pertama, saya ingin membacakan, yaitu kita sebagai masyarakat umum yang kurang paham dalam bidang keuangan, banyak yang tidak mengetahui apa itu perbedaan tugas Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan itu sebenarnya berbagi kewenangan, di mana saat masa pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan memerlukan koordinasi yang baik agar tidak saling mengambil alih tugas. Perbedaan Bank Indonesia dengan OJK adalah Bank Indonesia sendiri berperan sebagai pengawasan aspek makroprudensial dan OJK berperan sebagai pengawasan mikroprudensial. Nah, di sini pada awal tahun 2014 oleh Agus Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia di kantor Presiden Jakarta menyebutkan pada saat Otoritas Jasa Keuangan menerima pengalihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia, OJK akan lebih mengawasi aspek mikroprudensial, sedangkan umum tetap ada di Bank Indonesia dari segi makroprudensial. Namun tidak bisa dipisahkan karena perlu adanya sinergi di mana implementasi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial itu perlu dilakukan dengan baik. Dari sini kita bisa tangkap tugas Bank Indonesia berfokus menjaga stabilitas keuangan, contoh aturan batas minimal uang muka kredit, kendaraan bermotor, pemilikan rumah, serta aturan giro wajib minimum atau GMW. Sedangkan tugas OJK lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan. Contoh kasus yang ditangani oleh OJK yakni kasus tindak pidana perbankan baik dari sisi nominal, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya alam manusianya. Nah, selanjutnya kami ke intinya, yaitu Bank Indonesia sebelum dan sesudah Otoritas Jasa Keuangan yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini pertama-tama peranan Bank Indonesia sebelum OJK. Kedudukan Bank Indonesia mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir di setiap provinsi mempunyai cabang-cabang sentral. Fungsi utama bank sentral adalah untuk mengatur masalah-masalah hubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada Bank Tubang. Tugas dari Bank Indonesia sebagai Bank Tubang adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat. Benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian, di samping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya. Peranan lain Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kertal atau kertas dan logam, di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Kemudian, mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Di samping itu, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia, seperti menerima pinjaman luar negeri. Lanjut materinya. Lahirnya OJK dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa banyaknya pemersalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011 mengakhiri pertempuran kepentingan dan politik yang cukup melelahkan antara yang setuju dan menentang pembentukan OJK.
keberadaan undang-undang ini sudah cukup lama menempel dalam rahim Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan hanya sampai pada tahun 2002, yang kemudian tugas mengawasi bank akan dilakukan LPJK, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang independen dan dibentuk undang-undang. Setelah lama ditunggu dan 2 tahun tertunda, akhirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan disetujui oleh DPR. Kini pemerintah tengah memilih komisionernya, dan setelah itu diharapkan Otoritas Jasa Keuangan bisa dimulai beroperasi menurut ayat 2 pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia tahun 2004. OJK seharusnya berdiri selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, Bank Indonesia dan Bapepam LK, diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua jenis industri keuangan dan semua bentuk hukum kepemilikannya, negara, koperasi, serta swasta nasional dan asing. Penyatuan itu sekaligus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan tenaga profesional serta memudahkan koordinasi antar lembaga yang selama ini berdiri sendiri. Transisi OJK diatur pada A. 22 November 2011 UU OJK, B. 31 Desember 2012 Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal dan IKNB beralih ke OJK, dan yang C. 31 Desember 2013 Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK, dan yang D. OJK beroperasi penuh transisi dari BI dan Bapepam LK ke OJK, meliputi transisi kewenangan SDM, dokumen, dan penggunaan kekayaan. Selama masa transisi BI dan Bapepam LK tetap melaksanakan kewenangannya. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugasnya pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun beberapa alasan yang dikemukakan pemerintah Departemen Keuangan tetap berkeinginan untuk memisahkan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia dan penggabungan ke lembaga pengawas jasa keuangan adalah sebagai berikut. 1. Sistem keuangan yang bertumpu pada satu sektor keuangan beresiko menimbulkan systemic risk. 2. Kelemahan regulasi dan supervisi terhadap konglomerasi sektor keuangan. 3. Globalisasi sektor keuangan yang menyebabkan banyak transaksi finansial antara negara sehingga masuknya lembaga keuangan asing dapat mengancam sektor keuangan domestik. 4. Pemberantasan money laundering. Dan yang kelima, berkembangnya produk lembaga keuangan, misalnya produk unit link dan universal banking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy. Saya ingin melanjutkan video yang terpotong saat kemarin. Ya, saya lanjutkan. Hal yang menjadi permasalahan adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan juga terjadi indikasi yang berbeda-beda dari masing-masing lembaga tentang kriteria sehat dan tidak sehat satu bank. Awalnya pengawasan bank yang sehat dan tidak hanya diawasi oleh BI. Akan tetapi setelah itu adanya OJK, maka pengawasan dapat dilakukan oleh OJK, BI, dan LPS. Akan tetapi hal pengawasan bank BI ini ibaratnya harus mengetuk pintu terlebih dahulu kepada OJK, yaitu meminta izin untuk memeriksa.
Dalam hal memeriksa ini, kewenangan BI juga dibatasi, yaitu BI tidak boleh memberikan penilaian terhadap suatu bank, apakah bank itu dalam keadaan sehat atau tidak. Dengan dibentuknya OJK ini, maka BI akan fokus kepada kewenangan hanya dalam hal kebijaksanaan moneter saja. Kebijakan moneter merupakan yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan untuk rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Peran ini juga mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika bank sentral yaitu bank BI tidak dapat akses informasi secara luas mengenai sektor pengawasan bank. Dengan disahkannya UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, disahkannya pada tanggal 22 November 2011. Maka peran BI dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan akan beralih ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Fungsi-fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank akan beralih sejak tanggal 31 Desember 2012. BI hanya akan fokus kepada pengendalian inflasi dan nilai tukar kekuatan BI yang tersisa. Yang tersisa hanyalah masih mempunyai fungsi sebagai lender of the last resort semata kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, sekian dari video saya atau video kami. Mohon maaf jika ada salah atau mohon maaf jika ada video yang terpotong saat kemarin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.